semuanya, kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Ayo Belajar. Nah, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ayo Belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Mari kita mulai belajar hari ini, yaitu pelajaran agama Islam. Mari kita mulai dengan mengucap doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dengan doa mudah-mudahan kita belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pelajaran hari ini kita mulai dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan kita, teladanku, ya. Jadi anak-anak, teladan itu adalah contoh kita sebagai umat Islam. Semua perbuatan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah teladan yang terbaik bagi umat Islam. Anak-anak, kita mulai dengan pelajaran yaitu perilaku terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh. Jadi sebagai calon utusan Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil mempunyai kepribadian yang sangat sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu dari kecil orangnya sudah kelakuannya baik. Oleh karena itu anak-anak nanti harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu semua perbuatannya selalu baik, ngomongnya baik, tingkah lakunya baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengganggu teman, tidak pernah mencuri, selalu taat kepada perintah orang tuanya dan taat kepada gurunya. Jadi anak-anak selalu baik di mana aja, di rumah baik, dengan teman-temannya, dengan keluarga, di sekolah baik, menghormati gurunya, mencintai, menyayangi temannya, membantu temannya yang tidak mampu. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Nabi Muhammad itu adalah contoh segala-galanya, sehingga anak-anak segala perbuatannya mencontoh perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu dicontoh perbuatan Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad itu dari masih kanak-kanak sampai dewasa terkenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Seperti makan, ya, makan Nabi Muhammad, ya. Kalau makan itu selalu makanan yang baik, ya. Jadi mau makan dimulai dengan baca doa, ya. Kemudian mau belajar juga dimulai dengan doa. Jadi Muhammad itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi dari sejak masih kanak-kanak sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal pun terkenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nabi Muhammad juga memberikan sebagai contoh dari Nabi Muhammad, yaitu sifat-sifat yang terjaga dari dari dosa. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan perbuatan yang berdosa. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai yang jujur. Muhammad itu jujur. Nah, ini anak-anak harus jujur sesuai dengan nabinya. Nabi Muhammad itu segala ucapannya jujur, tidak pernah berbohong, baik kepada temannya, kepada orang tua, kepada gurunya, kepada siapa saja, tidak pernah berbohong. Dan anak-anak juga mencontoh seperti itu. Nabi Muhammad itu juga terkenal sangat sangat baik kepada temannya, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada
kepada siapa saja dan dapat dipercaya segala ucapannya Nabi Muhammad itu selalu benar, tidak pernah berbohong. Sehingga pada waktu itu orang Arab sangat mengenal Nabi Muhammad, beliau dapat dipercaya, perkataan beliau selalu benar, tidak pernah berdusta. Juga kalau akan berpergian, mereka anak-anak menitipkan barang kepada Nabi Muhammad juga. Itulah ya anak-anak, saya minta nanti di rumah apa yang saya sampaikan tadi, nanti di rumah juga dilaksanakan. Pertama, kalau anak-anak berangkat, izin pada orang tua ya. Kemudian anak-anak pulang dari sekolah juga mengucapkan salam kepada orang tua, salam dulu. Di apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, anak-anak harus bisa mencontohnya. Karena Nabi Muhammad itu juga manusia. Kalau Nabi Muhammad bisa, mesti manusia itu bisa kita. Kecuali Nabi Muhammad itu tidak manusia, ya, kita tidak bisa mencontoh. Nah, itu pelajaran pertama kita masuk di sekolah ini, karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak, Bapak Guru tidak bisa langsung ketemu karena ada corona ini yang sudah anak-anak dengar di mana-mana. Jadi kita sekolahnya sekarang di rumah masing-masing ya. Kemudian nanti Bapak juga akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat ini juga ya. Dan tolong dikerjakan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah ya. Anak-anak yang saya sayangi, saya juga belum pernah ketemu dengan anak-anak ya. Anak-anak juga belum ketemu dengan saya ya. Nah, kapan kita akan ketemu? Insya Allah nanti Bapak akan berkunjung ketemu anak-anak ya. Dan buku materinya juga sudah ada di sekolah. Anak-anak bisa mengambil ya, di sekolah. Kalau tidak ketemu di sekolah, mungkin bisa yang ngaji di rumah juga bisa ngambil di rumah buku pegangan anak-anak. Anak-anak, marilah kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang diutus Allah. Allah mengutus Nabi itu jumlahnya 25. Nabi Muhammad itu yang terakhir, yang bernama yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad. Nah itu karena Nabi Muhammad terakhir, setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Kalau ada Nabi lagi itu Nabi bohong namanya. Dan tugas Nabi Muhammad sangat berat ya, karena Nabi yang terakhir itu. Di semua perbuatan Nabi harus ditiru oleh umatnya. Kita sebagai umat Islam wajib meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Umpamanya cara makan juga ya, dicontoh pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti kita pelajari contoh. Kemudian habis makan juga baca doa. Kemudian makannya juga duduknya ya, yang baik. Kemudian cara makannya juga dicontoh ya. Itu cara makan. Kemudian setelah itu apanya lagi? Cara apa setelah makan ya, cara bertemu dengan teman juga yang baik. Kemudian sampai di sekolah juga yang baik, dengan gurunya, menghormati, salam dengan gurunya, mungkin pakai salam tangan, salam ucapan salam, assalamualaikum. Kemudian dengan teman-teman juga yang baik. Kita contoh-contoh oleh yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah, kembali lagi, adalah contoh yang terbaik bagi kita umat Islam. Anak-anak, mengapa itu contoh yang terbaik? Karena itu adalah Allah memang mengutus Nabi Muhammad itu sebagai contoh ya. Jadi tidak disuruh orang, Nabi Muhammad itu tidak disuruh oleh orang jadi nabi, tidak. Allah yang mengutus
Muhammad sebagai nabi. Jadi tidak seperti presiden diangkat oleh hendak, tidak disuruh oleh bupati, tidak disuruh oleh presiden. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Allah yang mengutusnya. Jadi ada yang perlu anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita ini. Jika dia makan, dia minum, dia juga belajar, dia juga bermain di masih kecilnya. Jadi tidak istimewa, itu tidak koyok apa gitu. Jadi seperti kita manusia dilahirkan dari ibunya, namanya ibunya Siti Aminah, nama bapaknya Abdullah gitu ya. Jadi itulah. Jadi jangan gimana Nabi Muhammad itu ya, seperti apa. Jadi Nabi Muhammad itu seperti manusia kita ini. Ya, sama. Ya, hanya dia diberi istimewakan oleh Allah menjadi nabi. Jadi lahirnya sama dengan kita. Dia makannya juga sama makan, bermain juga, ya, kemudian juga belajar. Tapi Nabi Muhammad itu, ya, bedanya, ya dia menjadi nabi, dipilih oleh Allah, diberikan keistimewaan, punya sifat. Nabi Muhammad itu sidik, benar. Nabi Muhammad itu apa yang diucapkan benar. Kemudian Nabi Muhammad punya tugas tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, disampaikan kepada kita. Tidak untuk nabinya sendiri. Jadi kalau Nabi Muhammad disuruh berbuat baik oleh Allah, bukan untuk nabi sendiri, juga untuk kita umatnya. Jadi sesudah nabi ini, selain dari nabi itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Sampai kapan umatnya? Sampai karena nabi terakhir, ya nabi kita ini umatnya nabi yang terakhir sampai hari kiamat menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lagi. Ya, itu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Allah, perintah Allah, menyampaikan kepada kita umatnya. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan, tidak pernah dikurangi, tidak pernah disembunyikan. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada kita semua umatnya itu. Kemudian Nabi Muhammad itu cerdas orangnya, tidak dungu, tidak bodoh, cerdas Nabi Muhammad itu. Ya, dan Nabi Muhammad itu benar, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan selalu benar. Tidak ada yang bohong. Jadi karena itu kita sebagai umatnya harus mencontoh. Kita tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ngapusi. Dan anak dari kecil, dari sekarang ini, dari sekolah tidak boleh membohongi orang tua. Pokoknya, Bu suruh beli ini, Bu beli ini, uangnya tak tahu uangnya dipakai belanja. Bu suruh oleh Pak Guru nanti ke sekolah, padahal di sekolahan tidak ada perintah, nanti main-main, itu berbohong. Nabi Muhammad selalu jujur, tidak pernah berbohong. Itu. Dan anak itu dulu yang hari ini kita perlu pertama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti corona itu cepat selesai sehingga kita bisa bertemu di sekolah, ya, bisa belajar dengan sempurna. Demikian, mari kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Baiklah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di tayangan video selanjutnya. Dah.